Selamat sore Bapak Agus, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis direct waktu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vivi, Natalia, Stephen, Sergio, Maria Crisanta, dan Felicia Ilona akan menyampaikan presentasi hasil pengerjaan laporan kami yang bertopik pemodelan direct waktu dengan Arima untuk meramalkan harga minyak mentah Brent. Laporan dan presentasi ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas yang terdapat pada mata kuliah analisis direct waktu. Sebelum kita memasuki inti bahasan, ada baiknya apabila kita menelaah terlebih dahulu apa saja hal-hal yang melatar belakangi penulisan laporan ini. Sudah sejak lama sekali, khalayak ramai mengenal minyak mentah Brent sebagai salah satu komoditas minyak bumi yang terkemuka yang menyuplai mayoritas kebutuhan minyak dunia. Sampai-sampai harga yang ditetapkan untuk minyak mentah Brent dijadikan acuan bagi perdagangan minyak secara global. Namun, apabila kita menelaah situasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, memang diketahui telah terjadi beberapa kondisi ekonomi dan politik yang tak menentu di beberapa negara penghasil minyak bumi. Seperti misalnya Venezuela yang beberapa kali dihantam oleh krisis ekonomi dan politik, dan juga beberapa daerah di Timur Tengah yang dijadikan markas oleh ISIS. Hal-hal yang tidak menentu tersebut tentu saja juga berpengaruh pada harga minyak mentah Brent. Untuk menghadapi kondisi yang tak pasti, seperti krisis ekonomi dan politik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada baiknya dilakukan peramalan terhadap harga minyak mentah Brent menggunakan model direct waktu. Dalam hal ini akan digunakan model direct waktu A5. Tujuannya untuk memudahkan pihak-pihak yang bersinggungan dengan keberadaan minyak mentah Brent ini dalam mengambil sikap mengenai minyak mentah Brent apabila pihak-pihak tersebut sedang menghadapi persoalan mengenai minyak mentah Brent, terutama dikala harga minyak bumi secara global sedang berfluktuasi dikarenakan keadaan-keadaan tertentu. Selanjutnya, terdapat tiga hal yang menjadi tujuan ditulisnya laporan ini, antara lain yang pertama adalah memodelkan time series pada harga minyak mentah Brent. Yang kedua adalah menentukan model yang cocok untuk meramalkan atau forecasting harga minyak mentah Brent. Dan ketiga, menerapkan model untuk meramalkan harga minyak mentah Brent. Selanjutnya, model-model yang akan digunakan pada pemodelan deret waktu. Model yang digunakan adalah model ARIMA. Model ARIMA adalah model deret waktu stasioner yang memiliki karakteristik autoregresif dan moving average. Model ini menggunakan sifat autokorelasi dari data yang membentuk modelnya. Karena bentuknya stasioner, diperlukan proses diferensi pada data hingga datanya memiliki bentuk yang stasioner. Bentuk umum untuk model ARIMA PDQ adalah sebagai yang tertera pada persamaan 1. Dengan P1 hingga Pp merupakan parameter bagian autoregresif, theta 1 hingga theta Q merupakan parameter bagian moving average, P untuk orde autoregresif, dan Q untuk orde moving average. Untuk melakukan peramalan dengan model ARIMA dapat digunakan 3 tahapan berikut. Yang pertama, jabarkan bentuk persamaan model ARIMA dengan YT berada di ruas kiri dan yang lainnya berada di ruas kanan. Yang kedua, tulis ulang bentuk persamaannya dengan substitusi T dengan T besar ditambah H. Lalu, pada ruas kanan dari persamaannya, substitusikan observasi yang akan datang dengan peramalannya, error yang akan datang dengan 0, dan error sebelumnya dengan residu. Pada bagian ini akan dibahas mengenai spesifikasi model. Pertama-tama akan diinput data harga minyak Brent ke program RStudio terlebih dahulu. Kemudian dari data yang telah diinput, akan dibuat data deret waktunya dan kemudian diplot. Dari plot ini dapat dilihat bahwa data tidak stasioner karena menunjukkan tren menurun, dan juga tidak ada indikasi seasonal. Kemudian akan dilakukan uji ADF test untuk melihat kestasionerannya. Pada bagian ini ditampilkan hasil uji ADF test, grafik ACF, dan grafik PACF-nya. Untuk ADF test, diketahui bahwa H0 adalah data stasioner dan H1 adalah data tidak stasioner. Dan dapat dilihat untuk p-value-nya sebesar 0,8246, yang lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Karena p-value lebih besar dari alfa, maka H0 ditolak, yang artinya data tidak stasioner.
Kemudian pada grafik ACF dapat dilihat bahwa ACF meluruh dengan sangat lambat, yang artinya ada indikasi untuk dilakukan proses differencing sekali. Kemudian dilakukan proses differencing untuk data deret waktu tadi dan disimpan dengan nama different, dan kemudian hasil data yang telah di-differencing diplot seperti ini. Dari hasil differencing dapat dilihat bahwa data sekarang sudah stasioner. Kemudian akan dilakukan uji ADF test untuk melihat kestasionerannya. Pada bagian ini ditampilkan hasil ADF test, ACF, dan juga PACF dari data yang telah di-differencing tadi. Dapat dilihat bahwa p-value sekarang sebesar 0,01 kurang dari alfa sama dengan 5%, yang artinya H0 ditolak. Maka data sudah stasioner. Kemudian akan dicari model yang cocok dari grafik ACF dan PACF-nya. Dapat dilihat bahwa dari grafik ACF dan grafik PACF tidak dapat ditentukan model yang sesuai untuk data ini. Oleh karena itu, akan digunakan fungsi AutoArima pada program RStudio untuk membantu menentukan model yang sesuai untuk data yang digunakan. Pada bagian ini ditampilkan hasil fungsi AutoArima untuk data yang digunakan. Dapat dilihat bahwa model yang paling cocok untuk data yang digunakan adalah model ARIMA 011 dengan drift sebesar minus 0,1253. Kemudian, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai penaksiran parameter. Pada bagian ini akan ditaksir parameter model ARIMA 011 dengan metode MLA dengan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa estimasi theta yang diperoleh adalah sebesar 0,0804 dengan menggunakan metode MLA. Kemudian akan dibahas mengenai diagnosa model. Untuk diagnosa model akan dilakukan berbagai uji untuk residu dari model ARIMA 011 yang telah dibuat dengan melihat dari QQ-plot, Shapiro-Wilk test, plot histogram, dan juga Ljungbox test-nya. Pada grafik QQ-plot ini, dapat dilihat bahwa residu cenderung berada di garis lurus. Kemudian akan diuji lebih lanjut dengan menggunakan Shapiro-Wilk test. Dapat dilihat bahwa p-value-nya adalah sebesar 7,578 10 pangkat minus 5. Untuk Shapiro-Wilk test, diketahui bahwa H0-nya adalah residu berdistribusi normal, dan H1-nya adalah residu tidak berdistribusi normal. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa sama dengan 5%, maka H0 ditolak, yang artinya residu tidak berdistribusi normal. Kemudian akan dilihat juga dari histogramnya. Dari plot histogram dari residu model yang telah diperoleh, dapat dilihat bahwa residu cenderung masih berdistribusi normal. Kemudian, untuk Ljungbox test, dapat dilihat bahwa p-value adalah sebesar 0,8357, lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Yang artinya H0 diterima. Kemudian diketahui juga bahwa H0-nya adalah residu saling bebas, dan H1-nya adalah residu tidak saling bebas. Karena H0 diterima, maka artinya residu saling bebas. Sehingga dari uji residu yang telah dilakukan ini, terlihat bahwa model yang dipilih sudah sesuai. Bagian selanjutnya adalah peramalan. Pada bagian peramalan ini, akan diramalkan 20 data terakhir, dengan menggunakan bantuan RStudio. Berikut merupakan plotnya, dan diperoleh nilainya konstan, yaitu 45,0381. Lalu, akan dibandingkan data asli dengan data hasil ramalannya dengan menggunakan plotnya. Dapat dilihat bahwa untuk yang data asli, nilai 20 data terakhir itu berkisar antara 42,5 sampai dengan 45. Sedangkan untuk hasil ramalannya bernilai konstan, yaitu di 45. Bagian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh adalah model yang kami dapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah model ARIMA 011 merupakan model terbaik untuk menggambarkan datanya. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, berdasarkan Shapiro-Wilk test, model yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Yang kedua, hasil forecast untuk 20 data terakhir memiliki nilai yang sama atau nilainya konstan. Yang ketiga, pemilihan data yang digunakan kurang sesuai untuk meramalkan harga minyak Brent, meskipun sudah menggunakan model yang terbaik. Dan yang keempat, periode pemilihan data atau banyaknya data yang digunakan dapat mempengaruhi hasil analisa model dan analisa residu yang diperoleh. Berikut merupakan referensi yang digunakan untuk membentuk laporan dan presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.